Dewa medis terkuat. Bab 877. Begitu aura kuat ini muncul, semua orang di antara penonton menahan napas. Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Lawannya sangat kuat. Setidaknya, dia telah mencapai kekuatan lebih dari 5 juta Ki Ungu Purba. Kuat. Sangat kuat. Segera setelah itu, sosok tua perlahan muncul di depan semua orang. Begitu dia muncul, semua orang di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat serius. Temui tetua ke-9. Xiao Chen melirik sekilas dan melihat lelaki itu berambut dan berjanggut putih, berjanggut panjang, berwajah merah, dahi penuh, dan kulit bercahaya. Dia mungkin terlihat tua di luar, tetapi sebenarnya dia sangat cerdas dan terkendali di dalam. Dia benar-benar master super yang langka. Setelah dia tiba, dia pertama kali melirik Xiao Chen, lalu menoleh ke tetua tim penegak hukum dan berkata sambil tersenyum. King Ling, ada apa denganmu, tetua tim penegak hukum, yang pantas datang sendiri? Wajah tetua King Ling sedikit jelek. Tetua ke-9. Anak ini. Sejak dia memasuki kuil Dewa Iblis Wanyu milikku, dia selalu membuat masalah bagi kita. Aku juga tidak cukup baik. Dia telah membunuh begitu banyak dewa pembunuh. Jika aku tidak menangkapnya, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada orang lain di masa mendatang? Bagaimana tim penegak hukum bisa meyakinkan orang lain? Tetua ke-9 tersenyum tenang. Hehe. Kalau begitu, King Ling, aku ingin bertanya padamu. Apakah tim penegak hukum dibentuk untuk menegakkan hukum secara imparsial, atau dibentuk atas dasar perasaan mayoritas rakyat? Mengapa Anda harus menanyakan hal ini, tetua ke-9? Tim penegak hukum dibentuk untuk menegakkan hukum secara tidak memihak. Mereka tidak akan pernah melakukan kesalahan hanya karena pendapat beberapa orang. Itu bagus. Tetua ke-9 mengangguk. Jika memang begitu, maka jelaslah para dewa pembunuh itu ingin membuat masalah bagi dewa pembunuh Xiao. Jadi, setelah mereka mati, kau akan membuat masalah bagi Xiao Chen. Penatua King Ling menyipitkan matanya sedikit. Apa maksudmu dengan ini, Penatua 9? Mengapa aku merasa begitu tersinggung? Penatua 9, apakah kau mencoba melindungi anak ini? Tetua King Ling tertawa dan berkata, tentu saja aku tidak bisa mengatakan bahwa aku melindunginya. Namun, ada satu hal yang ingin ku ketahui. Kau terus mengatakan bahwa kau ingin menegakkan hukum tanpa pandang bulu, tetapi kau melakukan apapun yang kau inginkan di sini, menangkap ini dan itu. Tidakkah kau pikir perilakumu sedikit terlalu konyol? Kami, Kuil Dewa Iblis 10.000 alam, tidak akan membiarkan siapapun melakukan sesuatu sesuai dengan suasana hatinya. Penatua King Ling mengepalkan tangannya sedikit. Tetua ke-9, kau harus mengerti. Tim penegak hukum berada di bawah tanggung jawab tetua ketiga kita. Tetua ke-9 mengangguk. Benar sekali. Aku tentu tahu tentang masalah ini. Karena kau sudah tahu, mengapa kau ingin menyusahkan kami, tetua ke-9? Apakah kau tidak takut tetua ketiga akan datang kepadamu untuk berbicara? Tetua ke-9 menyipitkan matanya sedikit, dan tiba-tiba, dua sinar cahaya dingin meledak. Apakah kamu mengancamku? Aku tidak berani. Aku hanya ingin menjelaskannya kepada tetua ke-9. Bagaimanapun, masalah ini menyangkut martabat tim penegak hukum kita. Mendengus. Tetua ke-9 mendengus kesal, lalu melirik Xiao Chen dan berkata, Xiao Chen, tetua ini selalu cepat bicara. Aku sudah mengatakannya untukmu. Tapi orang-orang ini jelas tidak tahu malu. Aku tidak tahan dan bersedia membantumu. Tapi itu juga tergantung pada apakah kamu bisa memperjuangkannya. Xiao Chen merenung sejenak lalu berkata, Senior, silakan bicara. Baiklah. Hari ini, akulah bos di sini. Kalau kau mau, kau boleh melawan mereka. Kalau kau menang, aku akan melindungimu dan tidak akan pernah membiarkan siapapun menyerangmu lagi, terutama tim penegak hukum. Tapi kalau kau tidak mau, dan tim penegak hukum ingin menangkapmu, aku tidak akan menghentikan mereka. Semuanya terserah padamu. Xiao Chen mengangguk. Tentu. Apa yang perlu ditakutkan? Bertarung saja. Bagus. Kau memang pria berdarah. Aku optimis padamu. Namun, orang-orang di tim penegak hukum tiba-tiba terkejut. Penatua ke-9, apa maksudmu? Kamu tidak bisa melakukan ini. Tetua ke-9 melotot. Apa? Sebagai tetua ke-9 dari Kuil Dewa Iblis 10.000 alam, tidak bisakah aku membuat keputusan untuk masalah sekecil ini? Aku katakan padamu, hari ini, aku telah membuat keputusan. Jika kamu, tim penegak hukum, memiliki kemampuan, kalahkan dia. Aku tidak akan meminta apapun. Jika kamu lemah dan tidak memiliki kemampuan,
hentikan sekarang, dan jangan membuat masalah bagi orang lain lagi. Akhirnya kita mendapatkan pendatang baru dari kuil Dewa Iblis 10.000 alam. Jika kalian memperlakukan kami seperti ini, jika berita itu tersebar, apakah kami masih bisa terus bekerja di kuil Dewa Iblis 10.000 alam? Beberapa orang menggertakkan gigi mereka. Baiklah. Karena tetua ke-9 berkata demikian, maka kami tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Namun, jika kami mengalahkannya, tetua ke-9, Anda sama sekali tidak boleh membiarkan kami menyerangnya lagi. Tidak masalah. Aku, yang lebih tua, tidak setidak tahu malu itu. Bagus. Para anggota tim penegak hukum dengan cepat berjalan ke arah Xiao Chen, mendengus dingin, dan berkata, "Hari ini, kamu beruntung telah bertemu dengan tetua ke-9. Tapi, hanya karena tetua ke-9 ada di sini, kamu tidak bisa duduk diam dan bersantai. Kami katakan, hari ini, kamu pasti akan mati, dan tidak ada yang bisa menyelamatkanmu." Mata Xiao Chen acuh tak acuh. Buat apa buang-buang waktu bicara? Ambil tindakan saja. Baiklah. Ayo. Tangkap anak ini dan beritahu dia bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkannya di hadapan tim penegak hukum. Begitu suara itu jatuh, 10 anggota tim penegak hukum di puncak alam Dewa Pejuang 100 Domain membentuk segel di tempat dan menggunakan formasi untuk menekan Xiao Chen. Xiao Chen juga bukan orang yang mudah menyerah. Dengan satu langkah, formasi bulan darah surah diaktifkan di tempat. Tiba-tiba, energi semua orang turun dengan cepat, dan kekuatan formasi juga turun secara signifikan. Xiao Chen melayangkan pukulan langsung, menghancurkan gerakan lawan di tempat. Segera setelah itu, dia memikirkannya dan mengayunkan pedang penghancur dewa, langsung menghantam semua orang itu kembali. Satu gerakan, kekalahan dalam hitungan detik. Namun, situasi ini tampaknya tidak terlalu mengejutkan bagi semua orang. Hampir pada saat yang sama, Dewa Pembunuh 1000 alam lainnya juga tiba-tiba mengambil tindakan. Bunuh. 6 seni sihir itu semuanya meledak dari belakang, kiri dan kanan Xiao Chen. Kekuatan supernya bikin orang ketawa. Kuat banget. Six Paths Immortal Arts, semuanya terhalang jadi satu, bisakah anak ini menahannya? Dia pasti akan mati kali ini. Bab 878. Menghadapi blokade 6 seni abadi, hampir semua orang yang hadir tidak optimis tentang Xiao Chen, dan percaya bahwa dia ditakdirkan untuk mati. Namun, wajah Xiao Chen tetap tenang, dan dia bahkan tidak menanggapi masalah itu dengan serius sama sekali. Seolah-olah orang-orang di seberang hanyalah sekumpulan sampah. Dia menghentakkan kakinya dengan keras, dan formasi pertahanan ekstrim pun dikerahkan di tempat. Kemudian, bakat genderang perang meningkatkan kekuatan serangan Xiao Chen. Niat pedang Zuxian meledak, dan 6 sinar pedang melesat lurus ke 6 arah. Kecepatan dan energi yang luar biasa membuat jantung orang-orang berdebar kencang. Xiao Chen tidak menggunakan pedang pembunuh langit dan pedang penghancur dewa. Kedua jurus itu tidak lagi mampu menahan 6 jurus terkuat. 6 seni sihir agung, begitu muncul, langsung menghancurkan formasi pertahanan pamungkas. Jumlah lawannya terlalu banyak, jauh melebihi kemampuan pertahanan pamungkas. Terlebih lagi, Xiao Chen sendiri tidak menyangka akan mengandalkan pertahanan untuk menghadapi lawan. Lagi pula, keinginannya sendiri adalah untuk meredakan pertarungan dengan pertarungan. Setelah pertahanan itu hancur, 6 niat pedang Zuxian milik Xiao Chen bertabrakan langsung dengan 6 seni abadi penyerang utama milik lawan. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Gelombang energi menyebar dan banyak sekali pendeta yang terkejut dan kembali hidup. Hanya beberapa orang yang sangat kuat yang dapat menahan gelombang kejut pertempuran ini. Bahkan Dewa Pembunuh 1000 wilayah di tahap awal tidak dapat menahannya dengan mudah. Energi kedua belah pihak saling bertabrakan selama lebih dari 10 detik, dan akhirnya, meledak sepenuhnya. Kali ini, gelombang energi yang menyebar bahkan lebih besar dan lebih kuat. Seluruh planet rusak parah dan jatuh beberapa ribu meter. Tahukah Anda, planet di bawah kaki setiap orang adalah planet kuat yang sebanding dengan Vega. Tanda seru. Planet sekuat itu tidak akan mampu menahan pertempuran antara kedua belah pihak. Bayangkan betapa dahsyatnya kekuatan itu. Debu dan asap yang dihasilkan oleh ledakan menyebar ke seluruh langit berbintang. 6 orang ketua tim penegak hukum semuanya tersenyum tipis, terutama tetua Qingling, yang paling bangga. Tetua ke-9. Maaf. Kali ini, aku khawatir anak ini tidak bisa bertahan. Itu bukan salah kita. Hahaha. Tetua ke-9 juga tidak marah. Dia hanya meletakkan tangannya di belakang punggungnya,
menatap keenam ketua tim penegak hukum dengan tenang, dan tersenyum santai. Benarkah? Ini belum berakhir. Semuanya masih belum diketahui. Mungkin kamu tidak akan menang. Hehehe. Penatua Qingling tersenyum santai. Aku mengerti. Tetua ke-9 masih punya harapan. Tidak masalah. Itu sifat manusia. Tapi, suatu saat, Tetua ke-9 akan melihat dengan jelas. Begitu juga aku. Sebelum dia selesai berbicara, kilat ungu tiba-tiba melesat keluar dari asap dan debu. Petir ilahi langit ungu. Xiao Chen menggunakan Purple Sky Divine Thunder untuk memadatkannya menjadi Immortal Execution Sword Intent. Kombinasi seni abadi ganda langsung menembus dada salah satu master tim penegak hukum. Tidak. Pihak lain berteriak dan dipukuli hingga menjadi abu oleh Xiao Chen di tempat. Tidak. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Cepat. Serang lagi. Jangan beri dia kesempatan. Semua orang ketakutan dan langsung menyerang Xiao Chen. Namun kecepatan Xiao Chen lebih cepat dari mereka. Pada saat mereka menyerang, Xiao Chen telah melakukan Star Shattering Sky Slash. Serangan super kuat yang secara permanen menghabiskan Hongmeng Purple Ki ini, meskipun merupakan serangan kelompok, daya mematikannya juga luar biasa. Energi yang sangat kuat itu mengejutkan semua orang yang hadir, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak mengecilkan pupil mereka. Tidak bagus. Cepat bela dirimu. Qingling dan master lainnya segera berhenti menyerang dan kemudian melancarkan pertahanan. Namun, begitu mereka meluncurkan pertahanan dan berhenti menyerang, itu berarti mereka berubah dari proaktif menjadi pasif. Saat menghadapi eksistensi setingkat Xiao Chen, begitu mereka jatuh ke posisi pasif, mereka hanya bisa menunggu kematian. Formasi jaring surgawi dan formasi bulan darah sura dikerahkan pada saat yang sama, dan 5 dewa pembunuh termasuk Qingling langsung terperangkap, dan bahkan kekuatan mereka pun ditekan. Pada saat yang sama, tebasan langit yang menghancurkan bintang juga telah dikerahkan. Xiao Chen menggunakan tubuh emas abadi miliknya, dan energi besar yang melekat pada guntur ungu. Energi yang kuat itu terkondensasi menjadi niat membunuh yang kuat. Saat raksasa emas itu meninju ke bawah, kelima dewa pembunuh itu terbanting ke tanah di tempat. Namun ini belum berakhir. Kemudian datang pukulan kedua, pukulan ketiga, dan pukulan keempat. Pukulan demi pukulan, kekuatan Super Xiao Chen membuat semua orang yang hadir ketakutan dan putus asa. Ini terlalu mengerikan. Xiao Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk bertahan hidup sama sekali. Hancurkan, hancurkan dengan kejam. Qingling dan dewa pembunuh lainnya meraung marah. Ah, bocah, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Aku benar-benar tidak akan membiarkanmu pergi. Aku pasti akan membunuhmu. Namun sayang, aumannya sama sekali tidak berguna. Tidak berguna. Xiao Chen sama sekali tidak takut pada mereka, dia terus saja menghancurkan mereka. Akhirnya, kelima dewa pembunuh itu hancur berkeping-keping, memuntahkan darah, dan jatuh ke tanah, bahkan tidak memiliki kekuatan untuk berbicara. Mereka dipukuli oleh Xiao Chen dengan sangat keras hingga mereka hampir kehabisan napas. Baru pada saat inilah Xiao Chen perlahan-lahan menyingkirkan jurus-jurusnya. Namun, tepat ketika semua orang mengira Xiao Chen akan berhenti, Xiao Chen perlahan mengangkat salah satu kakinya lagi. Dewa Perang menendang dengan keras. Merasakan energi Xiao Chen yang terkumpul, semua orang yang hadir langsung mengecil. Ya Tuhan! Apa yang ingin dia lakukan? Apakah dia mencoba membunuh mereka? Ini gila. Anak ini mempertaruhkan nyawanya. Penatua Qingling adalah salah satu murid kesayangan tetua ketiga. Dia juga salah satu tulang punggung tim penegak hukum. Jika dia membunuh Penatua Qingling, tetua ketiga sama sekali tidak akan membiarkannya pergi. Anak ini hanya mencari kematian. Qingling dan yang lainnya juga seketika pupil matanya mengecil, mereka ketakutan. Apa yang akan kamu lakukan? Omong kosong. Terlalu banyak. Xiao Chen sedang mengumpulkan kekuatannya, dia akan membunuh orang-orang ini dengan satu gerakan. Beraninya kau membunuh kami. Kau pasti tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Tetua ketiga pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Itu urusan aku dan dia. Pada saat yang sama, energi yang kuat tiba-tiba datang dari medan bintang yang jauh dengan kecepatan tinggi. Beraninya kau. Aku tidak berpikir kau berani membunuh mereka. Kau berani membunuh orang-orangku. Tetua ini pasti akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan mengubah tulang-tulangmu menjadi abu. Wajah semua orang langsung berubah. Ini dia. Tetua ketiga ada di sini. Bersambung.